Oke, halo semuanya, kembali lagi di video HackerRank Challenge bersama saya Muhammad Khalid Arafi. Jadi pada kesempatan ini kita kedapatan soal baru, yaitu Event Reconstructor. Jadi di Event Reconstructor ini ceritanya kita udah mau kembali ke timeline kita. Tapi ketika kita ingin kembali, ada kerusakan pada modul yang merekonstruksi kejadian-kejadian yang udah terjadi. Jadi anggap aja kejadian-kejadiannya berantakan, nggak tersusun dengan rapi, dan kita harus memperbaiki modul tersebut. Nah, pada soal ini ada beberapa catatan. Yang pertama, kita bisa menggunakan library priority queue ataupun kita bisa buat dari scratch. Kemudian di sini implementasi harus menggunakan heap tree min heap. Jadi saya jelaskan dulu apa itu heap tree atau min heap. Jadi heap tree itu sama dengan binary tree, tapi ada sedikit perbedaan. Samanya ya parents atau rootnya hanya bisa mempunyai 2 child atau 2 anak gitu maksimal. Nah, tapi kemudian perbedaannya di heap tree ini dibagi menjadi 2, ada max heap dan min heap. Max heap itu berarti root atau parent itu harus lebih besar angkanya daripada angka atau nilainya daripada anak-anaknya. Sedangkan min heap berarti kebalikan dari max heap, yaitu angkanya harus lebih angka nilai ya, parent atau rootnya itu harus lebih kecil daripada anak-anaknya. Kemudian pada soal ini mempunyai input format. Yang pertama, untuk memasukkan event kita menggunakan sintaks seperti ini, yaitu tahunnya berapa, kemudian ada titik 2, kemudian event apa yang terjadi pada tahun tersebut. Kemudian ada di sini kita tidak bisa memasukkan tahun yang sama, jadi tidak ada tahun duplikat. Jika ada tahun duplikat, maka event yang baru mau masuk itu tidak disimpan atau dibuang. Kemudian di sini ada perintah exit. Nah, perintah exit maka akan mengeluarkan program dan mencetak keseluruhan struktur yang udah direkonstruksi tadi berdasarkan tahun. Kemudian di sini ada batasan, yaitu tidak ada event yang mengandung karakter strip ini, karena kita akan memisahkan strip ini, perbedaan tahun dan event ini dengan strip. Jadi kalau misalnya ada tanda strip ini, maka kita susah membedakan mana yang tahun, mana yang event, seperti itu. Di sini output formatnya, jika kita ada memasukkan tahun yang duplikat, maka akan mencetak pesan kesalahan, yaitu duplicate event detected at tahun. Kemudian jika exit, maka akan mencetak seperti ini. Seperti ini contoh sampel inputnya. Jadi kita user bisa memasukkan tahun berapa aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang sama ya, 1983 sama 1983. Dan hasil outputnya adalah duplicate event detected at 1983, seperti itu. Jadi yang Fredbear Family Dinner Shutdown ini nggak masuk ke outputnya, yang masuk hanya byte of 83 incident. Jadi intinya di program ini kita akan mengurutkan eventnya berdasarkan tahun, seperti itu, mulai dari tahun yang lalu sampai tahun masa depan, seperti ini, sesuai berurutan. Makanya menerapkan min heap seperti itu, jadi dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, saya akan jelaskan programnya. Jadi di sini programnya seperti biasa, dia mengimport library dari Java ya. Kemudian di sini saya sebelum masuk ke di sini, kemudian ada kelas solution untuk menjelaskan ya. Jadi sebelum saya masuk ke main class, saya akan menjelaskan dulu kelas yang membantu main class ini. Yang pertama,
ya ini, yaitu kelas event yang mengimplementasikan method comparable nanti di sini yang ini. Nah, jadi di kelas event ini ada atribut, dua atribut. Yang pertama nama dan tahun, year di sini. Kemudian di sini kita ada konstruktornya yang menerima tahun dan nama juga. Nama ini maksudnya event, nama eventnya ya, seperti itu. Kemudian di sini, nah di sini yang penting, ini yang akan membantu nanti penyusunan strukturnya. Jadi di sini berfungsi untuk membandingkan tahun yang kita mau bandingkan dengan tahun yang lain. Jadi apabila tahunnya, nilai tahunnya itu kurang dari yang lain, maka akan apakah kurang gitu kan. Kemudian apakah sama atau berbeda, nanti akan dieksekusi di compare to ini. Kita lanjut ke main class-nya. Jadi seperti biasa di sini ada main class, kemudian kita membuat object scanner agar user bisa menginput komennya. Kemudian di sini kita membuat hasset untuk tahunnya. Jadi kenapa harus hasset? Jadi hasset ini bisa dia menolak duplikasi data di sini. Jadi kalau ada tahun yang sama dia nggak akan masuk seperti itu. Kemudian di sini priority queue yang menggunakan event tadi, kelas event tadi. Jadi kita membuat objek priority queue ini untuk membantu mengurutkan tahun berdasarkan prinsip min heap. Jadi kalau kayak max heap itu kalau nggak salah menggunakan hash sort, tapi kalau min heap ini bisa digunakan, bisa kita lakukan dengan priority queue. Kemudian di sini ada loop yang berjalan ketika user masukkan input ya. Pertama user memasukkan input, kemudian diterima oleh program, dan ada program melakukan pengecekan apakah baris input yang dimasukkan oleh user itu exit. Jika iya maka akan break, programnya akan lanjut ke berikutnya. Jika enggak, dia akan melakukan pengecekan, kemudian melakukan hal ini. Yang pertama yaitu membagi, kita membuat part di sini. Kita perintah itu menjadi part, kemudian kita membaginya dengan titik 2. Makanya tadi ada perintah event tuh nggak boleh ada titik 2, jadi agar tidak ada double event, double nama gitu kan. Nah, jadi yang pertama part index 0 di sini akan diubah menjadi integer yang berguna untuk kita bisa mengurutkan tahunnya nanti. Kemudian di yang part setelah di indeks 1 maka akan jadi nama eventnya. Kemudian ada pengecekan lagi jika tahunnya sudah dimasukkan sebelumnya, maka akan mencetak pesan kesalahan yaitu duplicate event detected at, kemudian tahun yang salah di sini. Dan jika tidak, maka dia akan mendapatkan event tersebut ke priority queue-nya, dan juga di sini akan menambahkan tahun di hash setnya. Kemudian jika setelah ini semua dijalankan dan ada perintah exit, masuk ke sini. Di sini event-event yang tadi sudah ada maka akan di poll atau dikeluarkan, diambil nilainya, dan
akan mencetak sistem output LN event year sesuai format seperti ini, yaitu tahunnya apa, kemudian titik, kemudian nama eventnya apa. Jadi itu keseluruhan programnya ya. Mari kita coba jalankan program ini. Dan test case-nya berhasil. Kita lihat di sini sesuai dengan output yang diharapkan. Saya juga sudah submit code dan test case lainnya juga sudah berhasil. Jadi seperti itu soal penyelesaian masalah dari soal event reconstructor ini yang menerapkan prinsip min heap ya. Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.